Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Ulfo? Alhamdulillah, baik sekali. Ya, alhamdulillah. Oke, baiklah kita hari ini akan melakukan konseling individu. Sekilas mengenai konseling individu yaitu sebuah proses tanya jawab antara konselor yaitu saya kepada klien atau konseli yaitu di sini Mbak Ulfo yang menceritakan masalah atau gangguan yang sedang dialaminya kepada konselor gitu. Nanti ujungnya kita akan bersama membangun solusi untuk masalah dari Mbak Ulfo seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke. Ya. Nah, jadi sebelum kita mulai ini ada yang saya tunjukkan dulu, yaitu informate consent. Ini adalah lembar persetujuan melakukan konseling. Nanti bisa diisi, saya kirimkan di WhatsApp ya, Mbak Ibu. Oh iya, siap. Nama, jenis kelamin, alamat, nanti bisa diisi kemudian. Nah, yang pertama, poin pertama, bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling. Yang kedua, identitas diri dan informasi akan dirahasiakan dan tidak disampaikan secara publik. Ketiga, waktu konseling 45 menit, jika kurang bisa dilanjutkan sesuai kesepakatan di atas. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah setuju? Setuju, insya Allah. Ya, terima kasih. Kita mulai. Ada suaranya? Belum. Ya, silakan Mbak Ulfo duduk di tempat yang paling nyaman. Tarik nafas dalam dan dikeluarkan. Pejamkan matanya. Pikirkan hal yang paling Mbak Ulfo sukai, hal-hal yang membahagiakan. Lepaskan beban yang Mbak Ulfo alami. Ya. Kalau sudah merasa lebih baik, silakan dibukakan matanya. Kalau sudah merasa lebih baik, ya. Oke, yang tertulis di sini kira-kira yang mana topik yang sesuai dengan kondisi yang Mbak Ulfo alami kali ini? Kayaknya yang resilience deh. Resilience. Iya. Nah, masalah apa yang sedang Mbak Ulfo alami? Bisa saya bantu tuliskan? Biasanya sering cemas. Cemas sih. Ya. Cemas. Ada tambahan? Baru itu aja sih, alhamdulillahnya nggak banyak-banyak banget. Rasa cemas. Rasa cemas dengan hal apa? Kira-kira Mbak bisa didetailkan? Masalah apa ya? Saya juga kadang kurang ngerti ya, tiba-tiba sama hal-hal yang nggak harusnya saya cemaskan tuh bisa aja jadi cemas gitu. Tapi kadang emang ada hal-hal yang emang kalau yang saya cemas tuh memang kayak sendiri di rumah kayak gitu tuh kan kayak kadang masa paranoid gitu ya. Terus kadang juga di rumah ada lagi suasananya kurang nyaman, itu juga jadi ngerasa cemas sendiri begitu. Ya, bisa salah satu contohnya penyebab cemasnya itu sendiri apa? Gimana? Salah satu contoh misal kejadian atau hal yang membuat cemas itu apa? Misalnya?
misalnya di rumah lagi bersih tegang gitu antara teman-teman rumah. Kayak saya kan tinggalnya bareng-bareng teman-teman ya. Itu Iya. padahal kadang bukan sama saya. Itu saya ngerasa kayak jadi cheat sendiri gitu, kayak deg-degan, kayak takut begitu. Merasa cemas sama hal-hal yang kejadian atau peristiwa yang mengagetkan gitu ya, walaupun tidak berhubungan Iya, dengan Mbak Ivo. iya, iya. Kadang berhubungan, kadang tidak gitu. Bisa aja jadi cemas. Kita lanjutkan. Nah, jadi di sini uh, saya menggunakan Insight Fototerapi atau terapi dengan menggunakan foto atau kartu. Jadi nanti ada 3 kartu, yang mana kartu ini yang pertama yaitu kartu ideal adalah kartu yang menggambarkan kondisi ideal Mbak Rivo, yaitu kondisi yang sangat Mbak Rivo inginkan tercapai atau bisa dibilang itu adalah kondisi yang sangat sangat menyenangkan lah bagi Mbak Rivo. Yang kedua yaitu kartu reality adalah kondisi kenyataannya Mbak Rivo saat ini. Apa yang Mbak Rivo rasakan dan apa yang Mbak Rivo alami. Nanti yang ketiga yaitu ada kartu jembatan, yaitu jembatan antara kenyataan dengan ideal. Nah, di mana ini bisa dikatakan juga sebagai kartu solusi. Bagaimana kita akan menyeberangi antara kenyataan ke kondisi yang lebih ideal. Seperti itu. Siap. Nah, yang pertama kartu ideal. Ya, ini dengan kartu terbuka ya. Silakan pilih salah satu kartu yang menggambarkan kondisi ideal Mbak Rika. Nanti silakan bilang ke bawah gitu atau next ya untuk melanjutkan kalau tidak ada yang cocok. Siap. Kalau devotion itu apa ya artinya? Devotion. Devotion itu pengorbanan. Oh, pengorbanan. Coba ke atas lagi, Mbak. Ke atas. Ya. Kayaknya yang timing deh. Kelihatan ya Mbak ya? Iya, sudah kelihatan. Oke. Jadi ini ada kartu dengan judul timing. Kira-kira apa yang bisa Mbak Rufo jelaskan dari kartu ini? Kalau menurut saya sih ini waktu itu bisa, ini kalau dari gambarnya ya kayak burung terbang gitu, kayak kebebasan gitu kan, pengen bebas tapi butuh waktu, butuh berproses gitu untuk bisa bebas seperti yang diinginkan. Seperti itu sih, lebih ke kayak proses waktunya itu, waktu untuk berproses. Jadi kalau dikaitkan dengan kondisi ideal Mbak Rufo bagaimana? Jadi saya kepengennya ya begitu ya, kayak ingin bebas dari masalah-masalah kayak gitu. Tapi emang harus sabar juga, harus dihadapi juga kan, menghadapi masalah juga butuh waktu, seperti itu. Maksudnya ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. ingin terbebas istilahnya ya dari perasaan cemas tadi. Tapi bukan tidak menghadapi atau tidak mengakui itu, cuman untuk menghadapinya juga kan butuh waktu begitu. Kita lanjutkan ke kartu yang kedua, yaitu kartu realita atau kartu kenyataan. Kartu gimana, Mbak? Kartu realita atau ya, kartu kenyataan. Iya, siap. Oke, ini sama seperti tadi, bisa dipilih salah satu. Pain nih, kayaknya pain. Ini ya. Ya. Ini
Ini apa yang bisa Mbak Livo jelaskan dari kartu ini? Kira-kira dari judulnya dulu lah, ini Spine Talk. Ya, P itu kayak sakit ya, sedih kayak gitu ya, tertekan mungkin. Seperti itu. Jadi yang rasanya walaupun tidak terlalu diekspresikan seperti itu juga, cuman kayak di dalam hati tuh gitu ketika diserang masalah itu kayak pengen seperti itu gitu, maksudnya pengen teriak tapi nggak bisa. Kalau dari kartunya ini, kira-kira ini orang lagi ngapain? Tertekan ya, lebih kayak tertekan banget gitu sampai gitu banget. Nah, nah, ini kalau dikaitkan dengan kondisi kenyataan Mbak Livo bagaimana? Seperti ya, kalau ingin teriak ya ingin teriak tapi nggak bisa gitu. Ya. Karena itu jadi ngerasa tertekan karena nggak bisa Tertekan mengeluarkan. ya benar, tapi nggak bisa ngeluarinnya juga gitu, jadi kayak lebih terbebani gitu sebenarnya. Pengen teriak tapi nggak bisa, jadi teriak ke dalam hati. Iya. Oke. Kita pilih kartu ini. Nah, selanjutnya yaitu ini ada kartu ketiga, yaitu kartu penjembatan antara kenyataan dengan kondisi idealnya Mbak Livo. Kayak semacam solusinya gitu ya untuk Ya, mendapatkan hidup yang ideal gitu. iya betul. Jadi dari kenyataan ke ideal itu kan sebuah hal yang berlawanan Iya. kan, mereka satu sama lain. Maka Ya. dari itu ketika kita ingin ke kondisi yang ideal, kita harus melalui sebuah jembatan. Jembatan itu kita juga nggak bisa diem aja, kita harus berjalan supaya bisa sampai ke Oke. kondisi. Ya. Silakan dipilih. Ya. Tadi saya kayak ada baca doing ya, doing. Oh iya, ini di bawah nih. Iya. Itu dia seperti Ini doing. ya. Ya, kira-kira apa makna dari gambar ini? Dari judulnya dulu. Doing. Iya, melakukan sesuatu hal yang ya berguna ya, kayak ya hal-hal yang bisa yang positif sih, yang positif kan buat ngelakuin sesuatu yang mungkin negatif kayak gitu. Ya. Kalau dari ini gambar apa nih Mbak Lufa? Iya, orang lagi ya merajut pensi. Iya. Ya intinya jadi kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang positif ya terutama kita harus melakukannya gitu. Ya. Nah kalau dikaitkan dengan kondisinya Mbak Lufa bagaimana? Kira-kira dari gambar Tadi ini. kan kartu penjembatan ya istilahnya kayak solusi gitu ya. Buat hidup yang ideal gitu. Berarti ada hal-hal yang perlu Mbak Livo lakukan supaya iya, ketika yang reality tadi ya, kalau berdasarkan yang reality tadi gitu, ketika emang dengan seperti itu kita harus ada yang dilakukan untuk mencapai ideal life tadi gitu. ini kita pilih dulu. Nah, kita lihat dulu nih ketiga-tiganya. Iya. Bukan bersama kira-kira doing ini apa aja sih? Langkah apa yang perlu Mbak Livo lakukan supaya dari pen ini bisa ke timing? Dari perasaan tertekan atau cemas tadi ke arah kebebasan gitu lah istilahnya ya. Iya. Biasanya saya kalau misalnya sedang tadi kan masalahnya di cemas-cemas itu ya. Ya. Saya bisa
ngobrol sama teman, soal apa aja gitu kan yang bisa bikin otak kita tuh mikir atau lebih apa ya, hatinya lebih stabil ya kalau ngobrol sama orang lain tuh mungkin gitu, cari yang lebih stabil gitu. Terus ngelakuin hal yang disukain, bisa jadi bisa, kalau saya sih sukanya masak ya. Terus Ya. nonton TV, olahraga, seperti itu. Kayak kalau dulu sih waktu pas parah-parahnya tuh sempet ini apa, aplikasi relief itu ya, Oh iya. yang buat meditasi Hmm. pribadi apa sendiri, itu sampai juga menekan diri sendiri gitu sih. Lebih kayak abis itu kalau emang udah lihat waktunya juga, kalau misalnya udah tengah malam gitu atau emang lagi sendiri gitu, kayak sugesti diri sendiri aja gitu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, bisa sabar gitu. Oke. Ada lagi kira-kira Mbak Ulfa udah mencoba olahraga? Olahraga iya, tadi saya juga bilang olahraga gitu Oh kan iya. ya, karena coba lagi kan sekarang kan di rumah aja gitu ya, Ya. jadi bisanya workout atau lihat senam YouTube gitu sih. Oke. Jadi ini tadi hal-hal yang udah Mbak Ulfa coba lakukan sebelum-sebelumnya Iya, gitu iya, ya. Nah, iya. kira-kira itu semua bertahap ya. Jadi ada perubahan kan dari diri Mbak Ulfa sendiri? Alhamdulillah kan saya ada, kan nggak cuma sekali doang gitu ya, jadi berkali gitu, jadi setiap serangan seperti itu saya udah bikinnya harus kayak gini deh, harus kayak gini deh gitu kayak. Tapi ya tetap walaupun masih ada, tapi kan udah berkurang ya perasaan yang terlalu seperti itu. Oke. Ini bagus sekali ya Mbak Ulfa. Tadi solusi-solusi yang udah coba Mbak Ulfa lakukan sebelum-sebelumnya itu dipertahankan. Lebih banyak aja melakukan teknik relaksasi gitu. Jadi ketika pikiran kita tenang juga, insya Allah bakal tenang juga gimana cara kita menghadapi suatu masalah. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan sama Mbak Ulfa. Saya boleh minta tolong untuk menuliskan di lembar kerja yang sudah saya siapkan. Ini nanti saya minta Mbak Ulfa untuk mengisi lembar Iya. ini. Aku ingin lebih baik, apa yang harus kulakukan. Ya. Sudah saya kirimkan Oh di iya, WhatsApp. siap. Silakan nanti Mbak Ulfa isi. Setelah itu di-share di sini bersama saya. Oke? Oh iya, siap. Saya cek dulu ya. Sudah selesai, Mbak? Nih deh. Oke. Ya, ini ada hal-hal yang bisa Mbak Ulfa lakukan. Yang pertama, ngobrol dengan orang lain, jalan-jalan, Iya. gesti diri sendiri, memegang sesuatu yang lembut seperti boneka, melakukan hal yang disukai, olahraga, nyanyi, mencoba teknik relaksasi dari relief. Ya, ini bagus sekali ya Mbak Ulfa. Bisa dipertahankan dan dilanjutkan di kemudian hari. Semoga bisa mengurangi lah sedikit-sedikit sampai benar-benar bisa lepas dari hal-hal yang membuat cemas gitu lah. Siap. Insya Allah. Kita udah sampai kepada akhir dari konseling kita dan Mbak Ulfa juga sudah menemukan solusi tentang masalahnya Mbak Ulfa ya. Siap, ya, benar sekali. Ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin Mbak Ulfa menuliskan atau mengisi lembar evaluasi konseling individu. Saya bagikan di chat. Sudah muncul? Di chat Zoom. Chat Zoom. Ya. Ya, sudah kelihatan. Sudah. Ya, Ini langsung diisi nih ya, Mbak? Iya, boleh langsung diisi. Sudah? Ya. Sudah. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Ulfa hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Salam melakukan konseling? Alhamdulillah, baik-baik aja sih. Kita akhiri dulu ya Mbak konseling kita hari ini. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.